Allah Ghafurur Rahim. Innallaha Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat. Siapapun yang hadir ke hadapan Allah bertaubat, Allah akan mengampuninya. Tetapi syarat, apa itu syaratnya? Engkau harus hijrah dan pindah dari tempat ini. Pakamanan menyetinggai bak tempat nyolom, engkau akan terjebak ke dalam dosa yang sama. Kita juga demikian hamba Allah. Kalau ada permasalahan dalam kehidupan yang sifatnya kemaksiatan, kita harus hijrah. Watai hijrah orang tersebut belum sampai di tempat tujuan untuk beliau beribadah, di pertengahan jalan meninggal dunia. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sedang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta. Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai pada hari 12 Ramadan. Semoga Allah akan memberikan kita peluang untuk bisa mengantarkan Ramadan sampai menjelang gerbang Aidilfitri nantinya. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa ada orang-orang yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala dalam bulan suci Ramadan, tetapi mereka tidak bisa mengantarkan Ramadan sempurna 1 bulan. Sebagai salah satu contohnya adalah guru kami yang baru saja dipanggil oleh Allah Ta'ala, yaitu Walid Sanusi, Ketua Tastafi Kabupaten Biren. Kemarin beliau menghembuskan nafas terakhir. Semoga diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan husnul khatimah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang beribadah berbeda dengan mayoritas umat Islam, khususnya umat muslim yang ada di tempat kita, di mana mereka memenuhi masjid pada awal-awal Ramadan itu datang, sedangkan Nabi beribadah dan beriktikaf di masjid kala Ramadan itu menjelang pergi. Semoga kita semua yang berada di bawah masjid ini akan mampu mempraktikkan apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati Imam Syekh Masjid Jami Imam Syekh Masjid Islamic Center Kota Luxmawe, yang kita muliakan pengurus BKM jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Pada subuh yang berbahagia ini, mengisi waktu 15 menit sebagaimana tema yang sudah disuguhkan kepada kami menyangkut dengan taubat. Saya sangat tertarik dengan sebuah paparan yang sangat jelas yang diutarakan oleh Imam As-Suyuti dalam Hasyiah Sawinya, di mana saat beliau menafsirkan ayat surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang beriman, taubatlah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar taubat alias taubat nasuha. Kalau kita ingin menjelaskan dan menarasikan ataupun menguraikan bagaimana konsepsi terhadap taubat nasuha itu, mungkin saja akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Namun dalam waktu yang sangat singkat ini, kita akan meramu dan menyimpulkan beberapa hal yang menjadi penyemangat bagi kita semua dalam melalui Ramadan, khususnya untuk bertaubat kepada Allah. Kita paham betul pada etapa ini, etapa kedua Ramadan, yaitu berada pada pertengahan. 10 pertengahan itu disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya merupakan malam-malam yang diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala,
diberikan peluang untuk maghfiratan minallah, sebagai pengampunan dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, siapakah orang-orang yang akan diampunkan oleh Allah Ta'ala dalam bulan suci Ramadan? Jawabannya, tentulah orang-orang yang mengharapkan pengampunan kepada Allah. Kita dulu pernah berlaku maksiat, kita dulu pernah melakukan kejahatan, kita dulu pernah terjebak dalam kebiadaban. Sekarang kita sadar, sekarang kita insaf, kita taubat kepada Allah, hadir ke Masjid Islamic Center ini hamba Allah, merengkuh di hadapan Allah dan berkata dengan kalimat yang lantang, Ya Rabb, tidak ada orang yang mampu menolong diriku melainkan Engkau. Maka pada subuh ini, pada hari ke-12 Ramadan ini, ampunkanlah segala dosaku. Mereka-merekalah yang hadir ke masjid, mereka-merekalah yang sujud di masjid, mereka-merekalah yang mengucapkan kalimat-kalimat Allah, merekalah yang mengucapkan zikir, merekalah yang mendirikan malam-malam Ramadan, yang menghadap Allah dan mengharap keampunannya. Itulah orang-orang yang akan diberikan keampunan oleh Allah. Menyana getanyo urang silun, adun ado yang luntuan pemulia. Kita berdosa dulunya, tapi sampai hari ini berat mulut kita untuk meminta maaf kepada Allah. Jangan harap Allah akan memberikan kemaafan kepada kita. Ikrarkan diri di hadapan Allah. Bagaimana definisi taubat nasuha? 3 syaratnya. Yang pertama, berhenti untuk melakukan kemaksiatan secara spontan. Dulu kita bermaksiat, hari ini berhenti untuk melakukan maksiat. Itu termasuk dalam salah satu ciri-ciri taubat nasuha. Yang kedua, menyesal terhadap apa yang kita kerjakan dulunya yang sifatnya adalah kejahatan. Jamun pernah tak pengut gop, jamun pernah lagi tanya tak kerja di instansi pemerintah, kita selewengkan anggaran, kita korupsi, kita ambil kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan Islam. Hari ini kita sadar karena kita sudah pensiun, kita ikrar di hadapan Allah, saya taubat ya Rabb. Menangis kita di sepertiga malam, berderai air mata, menyesal terhadap apa yang kita kerjakan. Dalam narasi Arab disampaikan ayyan dima ala ma fa'alahu, menyesal terhadap apa yang telah kita kerjakan yang sifatnya dosa dan kejahatan. Itu merupakan syarat kedua untuk taubat nasuha. Yang terakhir, yang ketiga, syarat taubat nasuha adalah berjanji dan bercita-cita ayyazima ala alla ya'udu ila dzambi. Artinya berjanji tidak akan pernah kembali kepada dosa masa lalu. Saat kita sudah pernah terjebak dalam kesalahan, taubat kita, sadar kita, menyesal kita, berdiri tegak dan berkata di hadapan Allah, benar-benar saya menyesal ya Rabb, dan saya tidak akan mengerjakan kesalahan yang sama. Tidak akan pernah kembali. Le urang takalan jina orang silun, bak lidah taubat, gepegah bak urang menyesal. Tetapi saat beliau menceritakan kesalahan masa lalu seperti sebuah kebanggaan. Bek mayang-mayang ngen lu, bek mayang-mayang maah cakap, bek mayang-mayang ngen ke. Pakon jamun urang kupoh, kutak pada kuoi, cerita kepada orang lain dengan penuh kebanggaan. Kalau seperti itu konsep kehidupan kita, walaupun kita sudah hijrah, tidak termasuk dalam kategori orang yang taubat nasuha. Tapi waktu tak pegah ba urang kesalahan yang tanya pubut, tengku bek le ne pubut maksiat, bek le ne mabuk, jamun ilung cukup bro udip. Waktu tak pegah kesalahan yang pernah kita kerjakan dibarengi dengan penyesalan dan ada air mata. Itu termasuk dalam taubat nasuha. Yang selanjutnya na urang contoh lo. Waktu kena penikah anu hadir ke masjid dan disampaikan kepada Bapak Imam, long kau taubat. Lam mati nyotobat siuro singah pubut maksiat lo. Kebetulan dia bandar narkoba. Halepah pio, punya pio, gak ada omset.
menyapiyo musibah, tiba-tiba ingin menikahkan anaknya. Kun bau dengampung. Nyo hanli. Kaku piyo botnya. Mahanjit longdang kuali kani. Galam le ke pernikahan. Orang berikutnya beliau terjerumus dalam hal yang sama dan ada cita-cita sebelumnya. Itu tidak termasuk dalam kategori taubat nasuha. Gepelebeh le Imam As-Suyuti yang yang keempat, kita harus meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Kita pernah menganiaya orang masa hidup, kita pernah durhaka kepada orang tua, itu tidak akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala sebelum kita minta maaf kepadanya. Yang terakhir hamba Allah dalam paparan singkat ini yang menjadi renungan bagi kita semua dan menjadi semangat bagi kita semua adik-adik yang hadir pada subuh yang berbahagia ini. Kita semua adalah makhluk diciptakan oleh Allah Ta'ala berlumuran dengan noda dosa. Kita tidak maksum, kita tidak terlindungi dari kemaksiatan dan dosa. Nabi itu adalah Nabi Muhammad adalah pribadi yang tidak pernah mengerjakan dosa. Seluruh anggota tubuhnya tidak pernah terjebak dalam dosa kecil, apalagi dosa besar. Tetapi beliau taubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali setiap hari. Sehari semalam beliau taubat kepada Allah 100 kali. Bahkan wa fi riwayatin la astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah fa'aksara min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Siapa Nabi Muhammad? Beliau adalah orang yang dijamin surga. Tidak ada orang yang mampu melangkahkan kaki yang pertama sekali masuk dalam surga melainkan Nabi Muhammad. Beliau diberikan Al-Quran sebagai mukjizat kitab. Beliau punya umat yang istimewa yang diberikan bulan Ramadan. Beliau dijamin surga. Jangankan beliau umatnya akan dimasukkan dalam surga, beliau merupakan nabi penutup kekasihnya Allah. Tapi untuk taubat kepada Allah dan beristighfar tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Itanya amalan hana betul ilmu. Mata tak parik salam catatan udip tu cukup le kesalahan tak buat. Ibadah jarang, masjid hantom de, sujud kita tidak pernah, baca Al-Quran tidak pernah, jarang kita berzikir kepada Allah. Tapi hanta tim taubat urang si'lun, maka cukup bejat gitanyo dibandingkan kiban kelebihan Nabi Muhammad. Maka pada subuh yang berbahagia ini, melalui mimbar yang sangat mulia ini, kami mengajak mari kita sadar diri, kita sadarkan diri, introspeksi diri untuk terus berada dalam koridor apa yang sudah diatur oleh syariatnya Allah. Nah, pertanyaan mantengku, kamu cukup le dosa umunya karap totongan kubu kaputih mendum gepampun dosa oleh Allah Ta'ala. Tingat lun tuan cuplikan cerita pada akhir paparan masa Nabi Allah Musa. Nasidraw ceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nasidraw anak muda, dia membunuh manusia berjumlah sikurang peluh sikurang draw. Watenyan gebudak, kebetulan tempat dia tinggal adalah tempat dedengkotnya kemaksiatan. Sering terjadinya kemaksiatan di sana. Mabuk-mabukan, poh urang mezina, dia tinggal di tempat tersebut dan sudah membunuh orang sejumlah 99 orang. Ibadah ditanya mbak ulama, mbak rahib, mbak ahli hikmah. Dia menanyakan, "Tengku Ustaz, saya sudah bersalah. Apa kesalahan engkau membunuh orang sejumlah 99 manusia? Saya ingin bertanya kepadamu, apakah akan diterima taubat saya?" Karena ulama tadi adalah orang yang potong kompas. Kalau demikian dosa yang engkau lakukan, mungkin saja Allah tidak menerima taubatmu. Hana kepikir panya, karena kepegah hang keterima taubat gatnya oleh Allah Ta'ala, gecok parang gekoh takwa ulama tersebut sempurna sirtuh dro. 100 orang dia bunuh tanpa dosa. 100 orang bahkan yang terakhir merupakan ulama. Watejan budak berangkat tanya mbak ulama lain. Kebetulan ulama yang ia tanyakan yang terakhir ini merupakan ulama tasawuf, ulama akhlak, ulama yang dekat dengan Allah seperti para aulia dan anbiya. Beliau tanyakan, wahai alim ulama,
Aku sudah membunuh manusia berjumlah 100 orang. Akankah aku diampunkan oleh Allah Ta'ala kalau aku bertaubat kepadanya? Jawab ulama tadi, Allah Ghafurur Rahim, Innallaha Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat. Siapapun yang hadir ke hadapan Allah bertaubat, Allah akan mengampuninya. Tetapi syarat, apa itu syaratnya? Engkau harus hijrah dan pindah dari tempat ini. Pakamanan menyetinggai bak tempat nyolom, engkau akan terjebak ke dalam dosa yang sama. Kita juga demikian hamba Allah. Kalau ada permasalahan dalam kehidupan yang sifatnya kemaksiatan, kita harus hijrah. Watai hijrah orang tersebut belum sampai di tempat tujuan untuk beliau beribadah, di pertengahan jalan meninggal dunia. Berdebatlah antara dua malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, ini merupakan penghuni surga. Malaikat azab berkata, ini merupakan penghuni neraka. Tiba-tiba datang malaikat yang ketiga untuk meleraikan dua perselisihan tersebut, sehingga geyu'uku oleh Allah Ta'ala. Puji'uh perjalanan, apakah jauh perjalanan beliau untuk menuju kebaikan atau masih dekat kepada kejahatan. Sehingga geuko diukur oleh para malaikat dekat kepada kebaikan satu hasta, lebih kepada kebaikan satu hasta. Sehingga Allah dan para malaikatnya berkata, ini merupakan ahli surga. Cina bayangkan orang si ilun menyertanya taubat pada Allah Ta'ala. Walaupun dosa kita menggunung, tapi kalau hati kita sudah ikhlas menerima kehadiran, menerima syariat Islam, menerima perintah Allah, ingin kita taubat kepada Allah, yakinlah Allah akan menunggu hadirnya kita dan disambut dengan keindahan. Maka pada subuh yang berbahagia ini, sebagai kesimpulannya, mari kita semua mempergunakan waktu-waktu Ramadan yang tersisa, hanya 27 hari lagi. Kita berikan peluang untuk terus menggebu-gebu kita beribadat dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus kita taubat, Ustaz? Karena waktu ajalum musamma, kehidupan kita belum kita tahu kapan akhirnya. Bisa saja sekarang, bisa saja sepulang kita dari Masjid Islamic Center ini, ataupun besok, ataupun lusa. Karena itu rahasia Allah kapan kita harus berjumpa dengan malaikat Israel. Semoga semuanya kita yang berada di bawah Masjid Islamic Center ini akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan mampu mengantarkan Ramadan sampai gerbang Aidil Fitri nantinya dan meraih predikat takwa sekaligus menjadi orang yang taubat kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.